Pulau Ular. Masih terus lestari dan kaya akan biota, tapi nggak bisa dijamah manusia. Pulau ini termasuk salah satu tempat yang wajib dihindari, lokasinya 33 km di lepas pantai Brazil dan dihuni oleh sejumlah ular yang paling beracun di dunia. Ada yang bilang jumlahnya sekitar 1,5 juta ekor. Tapi bohong, kemungkinan cuma ada sekitar 4.000 ular berbisa di pulau ini. Pergeseran bumi telah membuat reptil ini terperangkap di situ sejak dahulu kala. Nama ini terhubung dengan jajaran pulau kecil di sekitarnya, tapi lama-lama ketinggian air laut dan pergeseran bumi memisahkan semuanya. Ular dan beberapa hewan lain hidup terisolasi di pulau ini. Kamu dilarang keras menginjakan kaki di pulau ini, kecuali dengan izin khusus sebagai peneliti. Aturan ini bertujuan untuk melindungi manusia dari ular berbisa, serta melindungi spesies ular langka ini dari campur tangan manusia. Objek buatan manusia yang ada di pulau ini hanyalah mercusuar untuk membantu kapal menjauh dari pulau ini. Setelah mercusuar ini didirikan, manusia nggak pernah lagi mendekati pulau ini. Tempat berbahaya yang satu ini memang buatan manusia, Jalan Yungas Utara di Bolivia sepanjang 69 km. Jalan sempit di sepanjang pegunungan ini menempel di tebing dan salah satu sisinya bersebelahan langsung dengan jurang. Kalau kebetulan lewat situ, coba deh intip keluar jendela. Kamu akan melihat jurang curam sedalam 600 meter yang seolah tak berdasar. Bentuknya memang melingkar, tapi kamu juga akan sering berpapasan dengan truk besar. Bisa berabe nih, karena lebarnya nggak cukup untuk dilewati 2 kendaraan sekaligus. Tiap tahunnya, sekitar 300 mobil hilang di sini. Belum lagi, batu yang sering berjatuhan, air terjun, kabut, dan hujan yang juga sering terjadi. Di Bolivia juga terdapat tempat berbahaya lain yang sebaiknya tidak kamu kunjungi, yaitu Taman Nasional Madidi. Taman atau lebih tepatnya hutan ini lebih dari 10 kalinya luas Taman Safari Bogor. Seluruh areanya dipenuhi dengan tanaman, hewan, dan serangga berbahaya. Sebaiknya jangan datang ke tempat ini tanpa ditemani oleh ahlinya ya. Gak seperti manusia, sebagian hewan dan tumbuhan bisa bertahan dalam keadaan yang kurang ramah. Pintu masuk menuju neraka di Turkmenistan sama sekali gak bisa kita kunjungi. Kawah yang menakutkan ini terbentuk saat ladang gas runtuh ke dalamnya sehingga melepaskan semua gas berbahaya. Karena itulah para ilmuwan membiarkannya terbakar agar tidak meracuni area di sekitarnya. Apinya mulai berkobar sejak 50 tahun lalu dan sekarang pun masih menyala. Suhu di dasar kawahnya sangat tinggi, tapi beberapa jenis bakteri bisa bertahan hidup di tempat ini. Bakteri ini memang sangat unik dan hidup di dalam api yang menyala-nyala. Pada suhu yang sangat rendah pun, bisa loh tercipta kehidupan. Para ilmuwan menggali lubang bor sedalam 3.600 meter di es Antartika. Pada potongan es yang diekskavasi ini, mereka menemukan bakteri yang belum teridentifikasi. Kita belum tahu cara hidupnya di tempat yang punya suhu se-ekstrim itu. Terlebih lagi, bakteri bisa hidup di luar angkasa. Para ilmuwan mengamati adanya bakteri yang hidup di permukaan luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mikroorganisme ini telah hidup selama 3 tahun dalam suhu yang sangat rendah, serta terpapar radiasi surya yang sangat kuat. Dan canggihnya, makhluk ini tetap bertahan hidup. Kota bawah laut berikutnya tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk berspekulasi, karena kita sudah tahu asal-muasalnya. Kota Singa, kondisinya hampir sempurna, gerbang melengkung, patung, dekorasi pada dinding, bahkan struktur kayunya. Semuanya masih terjaga dengan baik pada kedalaman hampir sepanjang gerbong kereta api. Di awal terbentuknya kota ini, penduduknya begitu maju dan terkenal sangat kuat. Beberapa temuan dari kota ini bahkan berusia sekitar 1.300 tahun. Pada tahun 1959, kota ini sengaja ditenggelamkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Jadi di atas kota megah ini sekarang berdiri danau buatan manusia, Danau Kiandau. Selama berpuluh-puluh tahun, tempat ini hampir terlupakan. Hingga pada tahun 2001, sekelompok penyelam menemukannya secara tidak sengaja. Sekarang tempat ini menjadi titik penyelaman yang terkenal bagi penyelam berpengalaman dari seluruh dunia. Anomali Laut Baltik
telah menimbulkan banyak sekali perdebatan dan konspirasi di seluruh dunia. Ditemukan pada bulan Juni 2011 di Laut Baltik. Benda ini sangat mirip dengan kapal Millennium Falcon dari film Star Wars dan panjangnya setara dengan lapangan es hoki. Banyak orang percaya kalau ini adalah kapal alien yang jatuh di bumi. Iya, sementara yang lainnya meyakini kalau ini adalah sisa-sisa kota kuno yang tenggelam bertahun-tahun lalu. Saat penyelam akhirnya berhasil mencapai objek aneh ini, mereka mengambil sampel dan menyerahkannya kepada ilmuwan untuk diteliti. Formasi batu ini adalah bagian dari gletser yang banyak sekali terdapat di daerah tersebut. Namun, tim yang menemukan tempat aneh ini berpendapat kalau ada lebih banyak cerita di baliknya. Mereka mengatakan saat mendekati objek ini, semua peralatan elektronik berhenti berfungsi. Dan ketika mereka meninggalkan tempat itu, peralatannya kembali normal. Kamu bisa menyelam tanpa peralatan selam untuk melihat kota di bawah laut berikutnya, Herakleion, yang juga dikenal dengan nama Tronis. Lokasinya berada di kedalaman yang sama dengan panjang sebuah bus sekolah. Kota ini sedikitnya berusia 14.000 tahun. Reruntuhan ini ditemukan oleh ahli arkeologi bawah laut Frank Godio pada tahun 1999. Banyak ditemukan koin, piring, dan patung dewa yang belum selesai. Pada tahun 2010, baris kapal kuno Mesir diangkat ke atas permukaan laut. Terlepas dari banyaknya penemuan arkeologi di sini, baru 5% dari kota ini yang telah diteliti. Situs Hager Kim di Malta yang berarti batu berdiri selesai dibangun sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Beberapa ahli zaman batu ini kemungkinan besar menggunakan alat-alat dari batu untuk mengatur bebatuan sedemikian rupa sehingga mereka dapat menunjukkan awal dan akhir tahun. Pada 21 Maret dan 21 September, matahari tepat berada di tengah bangunan ini. Pada zaman Neolitikum, 3000 batu berdiri tersebar di area yang sekarang merupakan Britania, Prancis. Setelah berabad-abad, para ilmuwan belum bisa menyimpulkan tujuan dari berdirinya kumpulan batu terbesar di dunia ini. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Stonehenge, artinya perjalanan manusia dan teknologi mungkin sudah ada jauh sebelum kita sadari. Pada tahun 1923, seorang pria di Florida yang dicampakkan sehari sebelum pernikahannya mulai membangun kastel koral, sebuah monumen untuk cinta yang hilang. Bagaimana cara seorang lelaki setinggi 152 cm dengan pendidikan setara SD kelas 4 berhasil mengangkat balok batu 8 kali lebih berat dari seekor kuda nil sendirian? Tentu saja akan tetap menjadi rahasia. Baalbek di Lebanon adalah batu besar peninggalan Kekaisaran Romawi. Dulunya disebut Kota Matahari. Bagian tertua dan terdalam dari reruntuhan ini dibangun oleh peradaban yang tidak diketahui oleh para sejarawan. Begitu juga jawaban dari pertanyaan, kenapa tempat ini begitu penting bagi bangsa Romawi? Reruntuhan Zimbabwe Raya dulunya adalah rumah bagi 18.000 orang dan merupakan cikal bakal nama negara tersebut. Penjelajah Eropa pertama kali tiba pada abad ke-16. Mereka tidak percaya bahwa sebuah peradaban mampu membangun benteng seperti itu di antara tambang emas. Bahkan sistem drainasenya masih berfungsi sampai berabad-abad kemudian. Salah satu misteri terbesar dalam sejarah adalah Sphinx Agung Giza, Mesir. Siapakah singa dengan kepala manusia ini? Bagaimana orang Mesir kuno bisa membangun patung besar ini? Tidak ada catatan tentangnya. Dan mungkin mereka tidak ingin kita mengetahuinya, karena banyak upaya untuk mempelajari Sphinx ini berakhir dengan kecelakaan misterius. Mekanisme Antikythera. Ikuti aku, Antikythera. Pada tahun 1901, sekelompok pemburu karang laut menemukan bangkai kapal kargo bangsa Romawi di kedalaman sekitar lebar lapangan sepak bola. Mereka mendapatkan banyak artefak berharga, patung perunggu dan marmer, tembikar, perhiasan, dan komputer. Apa? Komputer di kapal Romawi kuno? Sebenarnya, mekanisme Antikythera dianggap sebagai salah satu bentuk analog tertua dari komputer modern. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan tidak memahami kegunaan mekanisme ini, tapi saat mereka mengujinya dengan sinar X, semuanya berubah. Alat ini dibuat oleh para ahli dari Yunani sekitar 100-150 tahun sebelum Masehi.
Mekanisme Antikythera ternyata adalah mesin rumit yang terdiri dari 30 roda gigi dari perunggu. Fungsinya adalah untuk mengikuti pergerakan matahari dan bulan serta memperkirakan terjadinya gerhana. Walau penemuan ini tidak bernilai 300 triliun rupiah seperti harta karun di kapal San Jose, tapi ilmu pengetahuan yang diberikan kepada ahli sejarah dan para peneliti sangat tak ternilai harganya. Ini dia penemuan lain yang tak kalah memukau. Suatu hari, dua penyelam hendak mengambil foto hiu biru, tapi lensa kamera mereka menangkap sesuatu yang jauh lebih menakjubkan, ubur-ubur raksasa. Menurut kedua penyelam ini, bentuknya seperti telur rebus yang sangat besar yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Seperti ubur-ubur berenda, namun ukurannya sangat besar. Diameternya mencapai 1,5 meter, dan panjangnya hampir sama dengan tinggi tubuh si penyelam. Ini adalah ubur-ubur terbesar yang pernah ditemukan di perairan Inggris. Meskipun hewan ini dianggap tidak berbahaya, tapi tetap saja ukurannya lumayan bikin ciut. Penemuan di sebuah sungai di Brasil berikut ini dijamin akan membuatmu kapok menyelam. Anakonda raksasa. Bartolomeo Bove dan rekannya merekam salah satu anakonda terbesar yang pernah ditemukan. Panjangnya setara dengan jerapah dewasa dan beratnya jauh melebihi berat rata-rata manusia. Meskipun Bartolomeo terbiasa berenang di dekat hiu, bertemu ular ini merupakan pengalaman yang memicu adrenalin. Untungnya, ular ini sedang penasaran dan tidak agresif. Salah satu tempat paling menarik untuk menyelam, rupanya jauh dari laut dan samudra. Tapi Gua Orda. Gua ini berada di bagian barat pegunungan Ural dan bentuknya seperti pipa melengkung. Bagian gua yang terletak di bawah air panjangnya mencapai 4,8 km dan merupakan gua bawah air terpanjang di dunia. Tapi yang paling menarik di sini adalah airnya. Lingkungannya yang begitu kaya mineral membuat airnya bersih dan jernih seperti kristal. Para penyelam bisa melihat dengan jelas sejauh 46 meter. Ini artinya Gua Orda menjadi tempat yang sempurna untuk fotografi bawah air. Seperti gurita raksasa yang siap memangsamu. Bohong kok. Jalan Yungas Utara di Bolivia adalah salah satu jalan terindah sekaligus paling berbahaya di dunia. Coba bayangkan, kamu bersepeda di sepanjang jalan setapak di atas tebing curam pada ketinggian mencengangkan sambil memandangi rimba subur Bolivia dan pegunungan berkabut di kejauhan. Indah sekali kan? Tapi begitu menyadari, kamu sedang bersepeda di jalan selebar 3 meter yang sebagiannya bahkan tidak diaspal, mungkin kamu akan merinding. Dan itu terbukti. Setiap tahun, lebih dari 200 orang menemui ajalnya karena terjatuh dalam pendakian gunung yang sulit ini dan tak adanya pagar pengaman sama sekali tidak membantu. Nah, jika kamu suka berjalan, pertimbangkan untuk mengunjungi jembatan Husaini di Pakistan. Secara resmi, ini adalah jembatan gantung paling berbahaya di dunia dan ini bukan satu-satunya di negara itu. Ini adalah lintasan panjang dan menegangkan di atas Danau Borit dengan banyak papan jembatan yang hilang dan seluruh konstruksinya berderit tak menyenangkan saat ditiup angin. Tapi tempat itu tetap menjadi daya tarik wisata utama meski jembatan tua dan rusak di dekatnya hanya memperkuat kesan bahwa pada akhirnya kamu pasti akan jatuh. Ya, paling tidak kamu masih bisa bersyukur bahwa danau yang di bawah jembatan tadi bukan Danau Natron di Tanzania. Jika kamu jatuh ke dalam air, masih ada peluang untuk selamat. Tapi jika kamu jatuh ke dalam air Danau Natron, peluangnya tak akan begitu besar. Tingkat pH air danau bisa melelehkan kulit, yakni 10,5, air itu lebih mirip sup alkali. Tak heran, tempat ini begitu tenang, hampir tidak ada yang ingin tinggal di sini. Namun, kawanan burung flamingo datang ke Danau Natron untuk berkembang biak setiap beberapa musim sekali dan selama masa itu, Danau Natron berubah menjadi surga berwarna putih merah muda. Indah juga! Tapi tidak demikian dengan depresi Danakil di Ethiopia. Meski bentang alamnya indah luar biasa, lokasi ini merupakan tempat paling sepi di bumi. Gundukan berwarna kuning, oranye, dan hijau yang tersusun oleh garam, belerang, dan besi menciptakan pemandangan yang tak ada duanya. Namun, kombinasi suhu dan mineral beracunnya menjadikan tempat ini sama sekali tidak bisa dihuni.
Para peneliti yang datang ke sini belum pernah menemukan kehidupan bahkan dalam ukuran mikroskopis. Sungguh seperti planet lain, indah dan terpencil. Di sisi lain, ada sebuah pulau yang penuh kehidupan, tapi pasti kamu tak ingin berada di sana. Namanya Pulau Ular, dan namanya persis menggambarkan keadaannya, pulau itu penuh dengan ular. Faktanya, saking banyaknya ular, terutama jenis berbisa, Brazil melarang akses menuju pulau itu bagi semua pengunjung. Tapi, meski tidak ditutup, takkan banyak orang yang cukup berani mengunjungi tempat di mana satu langkah di pantainya saja bisa membawa satu gigitan berbisa. Aku yakin, Fly Geyser di tengah gurun Nevada sebagiannya dibuat karena manusia iri dengan hal itu. Tempat ini hanya berupa gurun sampai pada tahun 1906, orang datang ke sini untuk mengebor sumur. Tapi mereka segera menyadari kesalahan. Ada air mendidih yang keluar dan tidak bisa diminum. 50 tahun kemudian, ada upaya lain, tapi hal yang sama terjadi lagi. Kita susah mengambil pelajaran, ya kan? Air panas tidak pernah berhenti keluar dari bawah tanah, dan kini kita punya sejumlah besar geyser dengan warna merah, oranye, dan kuning.